Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto angkatan 2018 dan saya mengambil jurusan Teknik Industri. Nah, pada tugas ketujuh kali ini dalam mata kuliah manajemen logistik, saya akan membuat video yang berisi mengenai penjelasan seputar manajemen logistik. Nah, pertama saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari manajemen logistik itu sendiri. Manajemen logistik adalah bagian dari proses rantai pasok yang terdiri dari perencanaan, implementasi, dan kontrol agar lebih efektif dan efisien terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik pemakaian dalam memenuhi pesanan permintaan pelanggan. Definisi ini berasal dari Council of Logistic Management (CLM) pada tahun 1986. Nah, manajemen logistik ini mempunyai banyak istilah mencakup bisnis logistik, channel management, distribusi, logistik industri, logistik manajemen, logistik material management, distribusi fisik, quick response systems, manajemen rantai pasok. Jadi sangat beragam sekali ya nama lain dari manajemen logistik ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas logistik. Yang pertama, aktivitas logistik yakni layanan pelanggan. Layanan pelanggan melambangkan output dari sistem logistik dan tempat komponen perusahaan melakukan marketing mix. Ada 5 peraturan dalam sistem logistik. Yang pertama, produk yang tepat. Yang kedua, tempat yang tepat. 3, keadaan yang tepat. 4, biaya yang tepat. 5, waktu yang tepat. Jadi ada produk, tempat, keadaan, biaya, dan waktu yang tepat. Tingkat layanan pelanggan tidak hanya menentukan apakah pelanggan yang ada akan selalu menjadi pelanggan, tetapi juga berapa banyak pelanggan yang potensial akan menjadi pelanggan. Yang kedua ada peramalan permintaan atau demand forecasting. Demand forecasting akan menentukan keterlibatan jumlah produk dan peralatan yang menyertainya, bahwa pelanggan akan membutuhkan pada suatu waktu di masa yang akan datang. Yang ketiga, aktivitas logistik yakni manajemen persediaan, teman-teman. Kenapa kita harus menjaga persediaan? Yang pertama, karena skala ekonomi. Yang kedua, karena kita harus menyeimbangkan persediaan dan permintaan pada usaha kita. Lalu yang ketiga ada spesialisasi. Yang keempat ada melindungi dari ketidakpastian. Karena stok di masa depan itu tidak menentu apakah ada stok atau tidak, maka kita harus memiliki persediaan sedini mungkin untuk menanggulangi ketidakpastian tadi. Lalu yang kelima yakni sebagai penyangga di seluruh rangkai pasok. Lalu aktivitas logistik yang selanjutnya yang nomor 4 yakni komunikasi logistik. Komunikasi yang efektif harus mengambil bagian dari 1. Organisasi, pemasok, and its customer. Yang kedua, fungsi utama dalam organisasi. Yang ketiga, ada 13 macam aktivitas logistik. Yang keempat, berbagai aspek dari setiap aktivitas logistik. Dan yang kelima, berbagai anggota dari rantai pasok. Yang kelima, ada material handling. Yang keenam, ada order processing. Nah, pemicu pesanan pelanggan dalam proses logistik dan tindakan tersebut harus langsung diambil untuk memberikan permintaan pesanan yang memuaskan. Yang ketujuh ada pengemasan atau packaging. Packaging merupakan dua fungsi dasar. Packaging melakukan dua fungsi dasar yakni pemasaran dan logistik. Dalam arti pemasaran, kemasan bertindak sebagai bentuk promosi atau iklan, sedangkan dalam logistik, kemasan melayani peran ganda. Yang pertama, kemasan dapat melindungi produk dari kerusakan saat sedang disimpan atau pengiriman. Yang kedua, kemasan yang tepat
dibuat lebih mudah untuk menyimpan dan memindahkan produk, sehingga mengurangi biaya material handling. Yang ke-8 ada dukungan komponen dan jasa. Lalu yang ke-9 ada pemilihan lokasi pabrik dan gudang. Nah, lokasi pabrik dan gudang ini sangatlah penting dan harus ditempatkan secara strategis untuk bisa meningkatkan mutu layanan pelanggan. Yang ke-10 ada pengadaan. Pengadaan merupakan proses memperoleh barang dan jasa untuk memastikan efektivitas operasional perusahaan manufaktur dan logistik proses. Adapun fungsi pengadaan meliputi pemilihan sumber lokasi pasokan, waktu pembelian, penentuan harga, dan quality control. Yang selanjutnya yang ke-11 yakni reverse logistik. Reverse logistik adalah penanganan dalam pengembalian barang. Lebih tepatnya bagian yang menghubungkan proses yang lebih besar. Next, yang ke-12 ada pengangkutan dan transportation. Aktivitas pengangkutan dan transportasi melibatkan pergerakan produk dan mencakup pemilihan metode pengiriman, patuh terhadap berbagai peraturan transportasi, dan mengetahui persyaratan pelayanan domestik dan pelayanan internasional. Lalu yang terakhir, yang ke-13 ada pergudangan dan penyimpanan. Produk harus disimpan di pabrik atau di lapangan yang pada akhirnya akan dijual dan dikonsumsi kecuali pelanggan membutuhkan mereka begitu mereka diproduksi. Nah, selanjutnya materi ketiga adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen logistik sehingga memang harus dijelaskan lebih lanjut. Oke, pengertian persediaan. Persediaan adalah stok atau item-item yang disimpan oleh perusahaan yang digunakan untuk mendukung produksi bahan baku dan barang setengah jadi sebagai hasil akhir produksi barang jadi sebelum dikirimkan ke pelanggan untuk kegiatan-kegiatan seperti perawatan, perbaikan, dan operasional dan untuk pelayanan pelanggan. Itu tadi pengertian dari persediaan. Ada juga definisi lain dari persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja, sebab jumlahnya yang paling besar. Ada juga yang berpendapat persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi dan penjualan secara lancar. Nah, di sini ada alasan pengadaan persediaan. Yang pertama, untuk persiapan kegiatan produksi dan penjualan. Yang kedua, ada dukungan kegiatan perawatan, perbaikan, dan operasional. Lalu yang ketiga, alasan pengadaan persediaan yakni pertimbangan ekonomi skala, economies of scale. Yang keempat ada melindungi dari ketidakpastian permintaan. Yang kelima, melindungi dari ketidakpastian pasokan. Nah, jenis persediaan itu dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada barang setengah jadi, yang ketiga ada pemeliharaan atau perbaikan atau operasi yang biasanya dikenal sebagai MRO. Yang terakhir yang keempat yakni barang jadi. Adapun tujuan utama dari manajemen persediaan antara lain melakukan klasifikasi persediaan dan membuat catatan persediaan yang akurat. Nah, di materi yang keempat ini saya ingin menjelaskan mengenai pengendalian persediaan. Nah, jumlah persediaan harus dikelola pada suatu tingkat yang optimal. Jumlah persediaan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan berdampak terhadap biaya atau resiko tertentu. Terdapat beberapa metode dalam pengelolaan persediaan yang digunakan dalam perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan pengambilan keputusan mengenai persediaan. Adapun alat bantu pengendalian persediaan antara lain yang pertama ada Economic Order Quantity atau EOQ. Ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengendalikan pemesanan barang yang optimal dengan biaya persediaan serendah mungkin. Yang kedua ada alat bantu yang bernama min-max analysis. Metode ini dilakukan dengan mengendalikan jumlah minimum dan maksimum persediaan dengan mengatur rencana pemesanan dan persediaan. Alat bantu yang ketiga yakni ABC Analysis. ABC Analysis adalah teknik pengendalian
persediaan dengan memperhatikan kelompok barang sesuai tingkat kepentingan masing-masing kelompok barang tersebut. Lalu ada juga teknik rekod akurasi, merupakan catatan persediaan yang akurat. Accurate records merupakan bagian penting dalam sistem produksi dan persediaan. Teknik ini memungkinkan organisasi untuk fokus pada apa yang dibutuhkan. Lalu yang kelima ada teknik cycle counting. Seringkali menggunakan analisa ABC untuk menentukan siklus pengendalian. Memiliki beberapa keunggulan antara lain menghilangkan kerusakan dan gangguan, menghilangkan penyesuaian persediaan tahunan, personil terlatih untuk mengaudit akurasi persediaan, dan juga bisa menjaga catatan persediaan agar selalu akurat.